Shalom semuanya, halo, perkenalkan nama kakak Elizabeth Christine Cahyono, kakak dari Matematika 2017, dan untuk kesempatan kali ini kakak sebagai pemateri rohani pada pertemuan Preparation for Campus Activity 2020 gitu. Hari ini kakak juga bakal membawakan materi tentang kerjasama, terlebih kerjasama di dalam Kristen, dalam perspektif Alkitab kayak gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, mari teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di hari ini ya Tuhan, Kau perbolehkan kami berkumpul ya Bapa, Kau perbolehkan kami untuk belajar, untuk mendengarkan apa yang memang kami harus dengar ya Bapa. Berkati ya Tuhan supaya apa yang kami pelajari hari ini bolehlah kami tanam dalam hati kami bisa mendengarkan dan juga memperdalam firman Tuhan ya Tuhan, bisa berkati juga supaya firman bisa tertanam, bisa bertumbuh dan juga berbuah, sehingga kami bisa menjadi orang Kristen yang memancarkan kasih karunia setiap harinya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga ya Bapa, peserta dari PCA ini, biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati supaya mereka bisa fokus dan juga mengerti apa yang akan hamba-Mu ini bicarakan. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, berkati supaya apa yang keluar dari mulut hamba ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan tentu saja bisa memberkati adik-adik hamba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus diselamatkan dan hidup kami berdoa. Amin. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya. Izinkan kakak share screen sebentar. Nah, ini materinya, semuanya kita bakal belajar kerjasama hari ini. Sebelumnya ada beberapa konten yang bakal kita bahas di hari ini. Yang pertama ada definisi kerjasama, terus ada pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, terus ada kesalahan dalam kerjasama juga, tentang kerjasama dalam Alkitab, dan gimana sih cara membangun kerjasama sesuai firman Tuhan. Tuh, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Nah, yang pertama definisi kerjasama. Mungkin semua kalian semua juga udah pada tahu kerjasama itu apa, tapi kakak bakal bahas tentang definisi kerjasama dari KBBI. Yang pertama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintahan, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada kata-kata tujuan bersama ya, yang artinya tujuan itu sama juga dari setiap orang-orang yang bekerja sama itu. Gitu. Dan pengertian yang kedua ada dari Basrowi. Kerjasama merupakan proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Kayak gitu. Kita bakal lebih memperdalam tentang kerjasama. Nah, kerjasama sendiri sebenarnya udah ada nih dari zaman dulu, dari zaman prasejarah. Kalian juga pasti tahu kan, ada hewan-hewan yang hidup berkelompok gitu, atau manusia-manusia yang kemana-mana nomaden, tapi dia tetap bareng-bareng sama manusia lainnya gitu. Itu juga salah satu contoh kerjasama gitu. Kakak nggak bisa bawain sejarah kerjasama kayak gimana, karena memang kerjasama udah ada dari zaman dulu banget gitu. Ini gambarnya nih, misalnya ada orang-orang yang masak, ada orang yang bikin senjata dari batu atau dari logam gitu kan, gimana zamannya. Ada yang bapak-bapaknya nih pergi berburu hewan liar kayak gitu. Dan nggak cuma manusia aja, tapi hewan juga banyak yang hidup berkoloni untuk bertahan hidup. Kayak gitu. Kita lanjut ke pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih ada kerjasama kayak gitu ya? Kenapa kerjasama itu harus dilaksanakan? Yang pertama adalah dasar manusia yang merupakan makhluk sosial. Kita bakal balik lagi ke Alkitab karena basisnya semua ada di Alkitab kan ya. Kita buka Kejadian 2 ayat 18, kalian bisa buka dan baca sendiri nanti. Kakak baca dulu buat yang sekarang. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, udah kelihatan banget kan kalau misalnya Tuhan aja bilang kita nggak bisa sendirian gitu. Kita harus hidup bersosial. Kita perlu untuk hidup bersosial, bersosial dengan orang-orang lain gitu. Jadi memang pada dasarnya manusia nggak bisa sendirian. Yang kedua, lebih mudah untuk menanggung atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau beban. Kita ambil dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Nih, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kakak juga bukan dari buku sih, tapi kakak punya aplikasi yang berisi tentang tafsir-tafsir kitab Alkitab gitu, dan di sini kakak juga bawa satu buku yang judulnya Full Life atau Penuntun Hidup Berkelimpahan. Kalau bahasa Indonesianya kalian bisa cari aja di internet atau kalian bisa cari aplikasinya tafsir Alkitab. Kakak mau bacain tafsir dari Galatia 6 ayat 2 ini ya. Bertolong-tolongan dalam menanggung beban meliputi menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, dan kesulitan keuangan. Kayak gitu. Jadi dalam kerjasama kita juga bisa saling tolong menolong gitu. Kita bisa lebih mudah untuk menanggung beban atau melakukan suatu pekerjaan yang kalau misalnya kita kerjaan sendiri itu bahkan lebih banyak dan lebih banyak memakan waktu dan juga tenaga kayak gitu. Dan yang ketiga adalah salah satu ungkapan syukur. Loh, kerjasama sama syukur apa ya kaitannya gitu? Kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Gitu. Kalau misalnya kita kerja sendiri, kita akan mengetahui beban kita sendiri. Kita sendiri aja gitu. Kita cuma tahu beban kita, cuma tahu kesusahan kita, dan yang ada malahan mengeluh gitu. Aduh ini kok kerja banyak banget sih. Aduh ini kok tugas gue banyak banget gak beres-beres gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja sama orang lain, kita dikasih tahu juga kalau kita masih punya teman. Dan kita dalam penderitaan itu kita nggak sendirian. Kita masih punya teman yang bisa membantu dan kita juga bisa bantu orang tersebut gitu. Dan dari firman Tuhan juga kita dibilang kalau kita bukan cuma memberi, tetapi dengan itu kita diberikan atau diingatkan kembali untuk mengucapkan syukur kayak gitu. Nah, terus di sini ada manfaat kerjasama. Secara umum sebenarnya kakak juga udah yakin kalian semua tahu kerjasama itu buat apa gitu kan. Tapi kakak ada bawa sekitar 4 poin untuk manfaat kerjasama. Yang pertama, lebih mudah dan cepat mencapai tujuan. Tadi kakak udah bilang juga, kalau dalam kerjasama itu pasti tujuannya sama. Semua tim atau semua orang dalam tim itu, dia punya tujuan yang sama dan mereka kerjasama untuk mencapai tujuan itu. Kalau misalnya kita kerjaan sendiri, misi tujuan kita ini, kemungkinan kita bakal membutuhkan waktu dan juga tenaga yang dikatakan banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita kerjasama sama orang lain, itu bisa memperingan kerjaan kita dan bisa membuat lebih cepat dan juga lebih mudah. Yang kedua, menumbuhkan persatuan dan kekeluargaan. Kakak juga pernah kerjasama nih sama suatu tim dalam setahun, dan di akhir kepengurusan atau di akhir kerjasama kita tuh kita evaluasi kayak apa sih yang buat kita bertahan selama 1 tahun di sini gitu, apa sih yang membuat kita semangat untuk mencapai tujuan yang bersama itu gitu. Dan satu orang nyeletuk bilang, karena aku merasa nyaman di dalam tim ini, karena aku merasakan kekeluargaan yang amat sangat di dalam tim ini gitu. Dan itu kakak jadi kepikiran kayak, oh ternyata kekeluargaan dan persatuan itu begitu pentingnya ya untuk mencapai suatu tujuan bersama-sama kayak gitu. Kalau misalnya kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu dengan seorang diri, kita pasti ada bosannya, pasti ada
jenuhnya gitu. Sebenarnya kerjasama juga sama, pasti ada bosan dan ada jenuhnya. Tapi dengan kerjasama kita punya seseorang yang bisa menguatkan kita, kayak gitu. Yang ketiga, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Jadi kalau ini juga agak mirip nih sama poin yang pertama. Kalau misalnya kita punya kerjaan dikerjakan sendiri, pasti butuh tenaga yang lebih gitu. Dan bahkan namanya juga manusia ya, manusia kan sangat berketerbatasan gitu. Kita punya kemampuan ini, tapi kita nggak punya kemampuan yang lain yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai tujuan kita gitu. Kayak misalnya satu film nih, film dikerjakan sama beberapa bagian kan, ada aktornya, dia yang pintar acting, ada yang bikin naskah atau bikin skenario nya, dia memang pintar buat nulis gitu. Ada yang jadi kameramennya, kameramennya ini berarti dia bisa atau pintar mungkin nge-shoot, dia tahu posisi yang mana yang bagus. Ada juga direkturnya yang mengarahkan si aktornya atau mungkin filmnya mau dibawa kemana kayak gitu. Ada yang bagian sound, dia yang bisa edit-edit suara, dia bisa pakai efek-efek apa bisa lebih dramatis kayak gitu kan. Nah, bayangin kalau misalnya suatu film dia dikerjain sama satu orang, kan ada tuh beberapa yang uh, dia berperan dari aktor, jadi director, jadi sound editor dan sebagainya. Tapi itu uh, memang mungkin, tapi sangat membutuhkan banyak tenaga. Dia juga harus belajar segala macam, harus belajar ngedit video, ngedit suara, dia harus belajar lighting, terus dia harus belajar uh, nulis skenario dan lain sebagainya gitu. Itu kan butuh waktu dan juga tenaga yang banyak kayak gitu. Nah, itu salah satu peran kerjasama di situ kayak gitu. Kita nggak mungkin kita bisa untuk mencapai tujuan seorang diri, tapi sangat banyak yang dikorbankan ketimbang kita kerjasama kayak gitu. Yang poin terakhir adalah mempelajari nilai-nilai sosial. Ini sebenarnya akan kalian rasakan kalau misalnya kalian nanti kerjasama gitu. Di dalam dunia ini kita nggak mungkin seorang diri aja sampai akhir kita hidup gitu. Bagaimanapun kita butuh padi juga kan beli dari warung, kita harus berinteraksi sama orang gitu kan. Atau kita butuh pakaian, bisa sih kita bikin sendiri pakaiannya, tapi kayak benangnya dari mana, kayaknya dari mana, kita juga butuh untuk dapat itu, atau bahan-bahannya kita juga dapat dari luar gitu kan. Nah, dengan kerjasama kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk menghargai orang lain, untuk menyampaikan pendapat kita di depan orang banyak. Terus kita juga dilatih untuk menghargai setiap pekerjaan orang lain, walaupun mungkin di tengah-tengah kerjasama itu nggak semuanya berprogres secara signifikan gitu. Ada teman-teman kita yang mungkin progresnya kecil banget karena dia memang kemampuannya bisa dikatakan mungkin masih belajar atau kayak gimana gitu. Tapi tetap kita juga itu belajar untuk menghargai setiap usaha dia kayak gitu. Itu manfaatnya. Sekarang kita bakal bahas kesalahan dalam kerjasama. Loh, kerjasama itu kan hal yang baik, tapi kok ada kesalahannya ya? Nih, kakak bakal bahas poin pertama itu bekerja sama dalam kesalahan. Itu gimana sih bekerja sama dalam kesalahan? Contohnya nih, koruptor misalnya. Kakak nggak berpihak ke satu pihak atau gimana ya, tapi misalnya ada koruptor kan banyak, dia bekerja sama teman-temannya, atau mungkin temennya tahu nih dia korupsi, tapi nggak dilaporin gitu, malah ditutupin kayak gitu contohnya. Atau kakak juga pernah waktu itu ikut pelatihan yang sifatnya sedikit semi militer gitu, dan di situ kita dituntut untuk tepat waktu gitu kan, pasti. Tapi semua tim harus tepat waktu, jadi satu tim semua anggotanya harus tepat waktu gitu. Dan karena waktu itu kita mikirnya aduh biar kompak deh, waktu itu pagi-pagi kita datang tapi belum masuk ke ruangannya gitu, dan kita nungguin teman kita seorang yang belum datang. Kita waktu itu mikirnya biar kompak deh, kita tungguin aja, sama-sama masuknya, sama-sama dihukum karena telat gitu. Tapi pas kita semua udah berkumpul, terus kita masuk dan akhirnya telat, mentornya bilang,
kalian ini memang kompak, kalian bekerja sama gitu, tapi kalian bekerja sama dalam kesalahan. Kalian sudah tahu itu salah, kenapa malah diikutin kayak gitu? Jadi kerjasama itu nggak bisa kita gunakan untuk hal-hal yang memang tidak bisa kerjasama kayak gitu. Atau mungkin contoh lainnya, kalau misalnya kalian lagi kuis terus kerjasama untuk ngerjain soal, itu juga salah satu bentuk kerjasama dalam kesalahan kayak gitu ya. Poin kedua adalah membiarkan partner bekerja sendiri. Nah, kalau ini biasanya kejadian di bidang akademik. Kalian juga pasti udah tahu lah ya, kalau misalnya di kelas biasanya kita dikasih kelompok sama guru, terus dikasih tugas gitu. Kalau misalnya kita punya tugas yang sudah dibagi, atau misalnya kita pura-pura nggak tahu atau gimana supaya partner kita kerja sendiri, biarin deh biar dia yang kerja, dia pinter kok, dia bisa kok daripada gue, terus gue diem aja juga tugasnya bakal beres kayak gitu. Nah, itu juga suatu kerjasama yang salah kayak gitu. Membiarkan partner bekerja sendiri itu sebenarnya nggak bijak, teman-teman, karena semua orang punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Walaupun kapasitas kita mungkin lebih kurang mampu dibandingkan dengan teman kita, tapi sebaiknya kita juga membantu kayak gitu, karena untuk apa ada kelompok kalau misalnya kita nggak bisa kerjasama dengan baik gitu. Dan poin yang ketiga adalah tujuannya berbeda. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang kerjasama juga sih ya, karena kalau tujuannya berbeda kan kemungkinan kerjasamanya kecil. Tapi ada contoh nih, misalnya ada suatu kelompok belajar, beberapa orang, sebagian dia pengen nilainya besar, bodo amat deh mau caranya gimana segala dihalalkan. Yang satu lagi dia memang pengen belajar untuk memahami si materinya kayak gitu. Itu kan sebenarnya tujuannya udah berbeda ya, tapi mereka kerjasama karena memang jalan untuk mencapai tujuan mereka itu sama-sama belajar gitu. Nah, perlu diperhatiin juga apa yang sama dari tim kalian. Apakah tujuannya atau cuma jalan atau cara mencapai tujuannya yang sama kayak gitu. Gak boleh kalian kerjasama tapi tujuannya berbeda. Akan banyak cekcok, banyak konflik di dalam tim tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal belajar kisah kerjasama dalam Alkitab. Mungkin sebelumnya kakak juga mau ngasih tahu lagi kalau misalnya kakak bukan bidangnya sih sebenarnya untuk mendalami Alkitab gitu ya. Kalian bisa cari-cari lagi juga, tapi kakak bakal sharing apa yang kakak tahu dari kisah kerjasama dalam Alkitab. Jadi kakak juga baca buku sih untuk ini. Yang pertama, pengangkatan hakim-hakim. Ini dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 22. Kalian bisa baca sendiri, itu ceritanya tentang Musa yang waktu itu lagi jadi hakim. Dia harus duduk seharian, dia harus mendengarkan permasalahan setiap masyarakat yang dia pimpin gitu, dan dia harus memberikan solusi yaitu. Bayangkan bila kita harus duduk sepanjang hari setiap hari untuk mendengarkan 600.000 permasalahan dari masing-masing masyarakat kayak gitu. Dan Musa itu cuma sendiri juga, atau berdiri sepanjang hari menunggu giliran untuk dilayani oleh satu-satunya hakim yang ada pada saat itu. Kan bakal nyapein banget ya, akan melelahkan juga. Makanya nih waktu itu ada dua hal yang menjadi penyebab hakimnya cuma satu. Kenapa sih cuma bisa dong waktu itu yang mendengarkan permasalahan masyarakat, dan juga kenapa masyarakat itu banyak nanya atau istilahnya mendatangi Musa gitu. Nah, kalau kakak baca nih dari sumber suatu renungan, ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, ternyata orang-orang Israel pada masa itu belum atau kurang mengerti firman Tuhan. Gitu. Hal ini wajar karena Taurat belum ditulis waktu itu. Karena itu masalah yang mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan perintah yang dia terima langsung dari Allah. Dan sekarang kan banyak ya, banyak informasi yang kita pakai dari internet, kita bisa baca renungan, dari Alkitab juga ada gitu kan. Tapi kalau zaman dulu nggak ada, jadi dia langsung nanya sama wakilnya Tuhan gitu, atau sama Nabi Isa. Alasan kedua,
Musa adalah satu-satunya hakim bagi bangsa Israel saat itu, sehingga setiap permasalahan di antara mereka harus diselesaikan oleh Musa. Kayak gitu. Nah, makanya nih waktu itu atas petunjuk mertuanya Musa mendelegasikan tugas pelayanan kepada orang lain. Ada bagian yang tetap dia pegang, yaitu sebagai pemimpin atau sebagai penanggung jawab gitu. Tapi untuk bagian-bagian yang lain dia delegasikan kepada hakim-hakim yang dia angkat atau yang dia tunjuk gitu. Dan hakim-hakim yang dia tunjuk juga bukan orang yang sembarangan atau bukan cuma asal tunjuk gitu. Tapi di situ juga kalau kalian baca Alkitabnya bisa kalian lihat ada banyak persyaratan atau istilahnya banyak requirement gitu yang harus dimiliki oleh orang-orang itu untuk diangkat menjadi hakim-hakim gitu. Dan judul perikopnya sendiri kan pengangkatan hakim-hakim. Artinya hakim di sini nggak cuma satu orang, tapi banyak gitu. Kenapa sih perlu banyak ya? Karena permasalahannya juga yang harus dihakimi juga banyak kayak gitu. Yang kedua itu Yesus ditolak di Nazaret. Dalam Markus 6 ayat 1 sampai 7. Ketika Yesus berjalan dari desa ke desa di mengajar, waktu itu dia memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka berdua-berdua. Yesus membuat tim gitu ya. Konteks perutusan itu terjadi setelah Yesus ditolak di Nazaret. Waktu itu kan Yesus bilang juga setelah ditolak di Nazaret kayak penginjil itu diterima di mana-mana dan diagung-agungkan, tapi tidak di desa sendiri kayak gitu. Kalau nggak salah, kalian bisa cari sendiri aja ya, bisa baca sendiri. Nah, dengan itu Yesus juga tahu kalau murid-muridnya akan mengalami banyak tantangan, banyak rintangan gitu. Maka dari itu Yesus juga tidak mengutus mereka seorang diri untuk menginjilkan gitu, tapi Yesus mengutus mereka berdua alias membuat tim gitu untuk penginjilan kayak gitu. Yang ketiga itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Nah, ceritanya pada saat itu ada seorang lumpuh yang ingin bertemu dengan Yesus agar disembuhkan. Dia pun digotong oleh beberapa sahabatnya untuk menuju ke sebuah rumah di Kapernaum, di mana Yesus berada pada saat itu. Tapi usaha mereka tampaknya sulit untuk direalisasikan. Karena pada saat itu kerumunan orang menutupi jalan mereka menuju Yesus di dalam rumah. Terus apa sih yang dilakuin sama sahabat-sahabatnya ini? Alkitab menyatakan bahwa mereka ternyata mengambil sebuah keputusan yang terbilang berani. Inilah yang tertulis di Alkitab. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Diambil dari Lukas 5 ayat 19 gitu. Nah, melihat situasi yang sulit, mereka pun melakukan sesuatu yang sebenarnya sulit juga gitu. Teman-temannya juga pasti bisa lah ya bawa orang lumpuh terus naik ke atap. Atapnya harus dibongkar dulu buat dimasukin temannya gitu ke dalam rumahnya. Itu kan sih sulit juga, tapi dengan kerjasama mereka mampu melakukan itu gitu. Dan hasilnya apa? Tuhan Yesus waktu itu berhasil menyembuhin orang yang lumpuh ini, dan akhirnya temennya ini dia bisa berjalan kembali bahkan berlari gitu. Itu salah satu contoh kisah kerjasama. Kalian punya kisah yang lain? Kalau misalnya kalian punya, boleh banget nanti kita ketemu, kalian ceritain kisah apa yang kalian ingat gitu. Nah, kita udah tahu nih manfaat kerjasama kayak gimana, terus kerjasama salah itu seperti apa, dan lain-lain. Sekarang kita mau nyari tahu gimana sih cara membangun kerjasama sesuai firman Tuhan. Sebenarnya cara kerjasama, kakak yakin kalian udah tahu semua ya, untuk gimana sih cara kerjasama yang baik dan benar itu dengan tim. Tapi kakak bakal membawa 4 poin yang menurut kakak harus banget, atau mungkin sebagai poin-poin yang membedakan kerjasama orang Kristen dibandingkan dengan kerjasama orang-orang di luar Kristen gitu ya. Yang pertama, samakan tujuan. Itu diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah yang sudah dikasih kehidupan, sudah dikasih hidup baru, yang sudah dikasih keselamatan,
pasti kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya gitu kan. Samakan tujuan kita pasti boleh sih, kita punya tujuan, kita bakal kerja sama tim untuk misalnya suksesin acara seminar, kalau misalnya di depan itu seminar gitu, atau misalnya kita mau kerja sama tim di suatu perusahaan besar gitu supaya kita dapat uang banyak kayak gitu untuk menghidupi kita misalnya, itu boleh, tapi dilihat lagi tujuannya kita itu apakah memuliakan Tuhan atau tidak gitu. Jadi samakan tujuan, yang penting tujuan itu juga harus untuk prioritas kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan yang kedua adalah berlandaskan kasih, diambil dari Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Gitu. Kalian pernah dengar nggak kalau misalnya di PMK atau mungkin di di lembaga-lembaga Kristen kayak gitu, misalnya diminta dengan kasih A memimpin kita dalam doa kayak gitu, atau diminta dengan kasih A mengerjakan sesuatu kayak gitu. Nah, itu sebagai salah satu landasan kasih gitu. Tapi lihat lagi, kalau misalnya kita cuma ngomong kasih tapi tujuan itu buat nyuruh-nyuruh orang atau mungkin gimana ya, kita nggak mau mengerjakan itu, terus kita mendelegasikan tugas itu sama orang gitu. Nah, itu juga salah sebenarnya teman-teman semua. Maksudnya berlandaskan kasih di sini karena nanti kita selama kerjasama itu nggak mungkin mulus-mulus aja jalannya. Nah, kita perlu mengasihi setiap orang. Maksudnya kalau misalnya kita punya salah, kita meminta maaf sama orang itu gitu, atau kalau misalnya orang atau rekan kerja kita ini yang berbuat salah dalam pekerjaan yang kita lakukan sama-sama, ya kita juga harus memaafkan dia kayak gitu. Kalau misalnya dia salah juga misalnya, tapi kita nggak tegur, itu juga tidak dilandaskan kasih. Karena kalau kita mengasihi orang lain, pasti kalau misalnya orang itu salah, kita pasti tegur dong, karena kita nggak mau dia melakukan kesalahan atau tenggelam dalam kesalahan itu kayak gitu. Yang ketiga, profesional, diambil dari 2 Tawari ayat 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, dari ayat ini kita tahu kalau kita juga diajarkan untuk terus bekerja, untuk harus kuat menghadapi setiap pekerjaan gitu ya. Dan sebenarnya profesional ini sangat sejalan dengan poin kedua, yang itu yang berlandaskan kasih tadi. Kenapa? Kalau misalnya yang kasih doang nih, kita bekerja tanpa profesionalitas, kita akan terus memaafkan orang yang mungkin melakukan kesalahan dalam kerja sama kita gitu. Padahal kalau misalnya kita memaafkan dan juga terus mungkin membantu dia terus, dia nggak akan punya efek jerah atau dia tidak introspeksi diri kayak gitu. Nah, tapi dengan profesionalitas kita bisa menegur dia, terus kita juga membantu dia secara profesional juga. Selain itu, profesional juga berarti kita harus disiplin, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, atas bagian kita, gitu. Karena kita punya kapasitas diri sendiri kan, dan orang juga punya kapasitas sendiri, jadi kita harus profesional atas apa yang kita kerjakan dan juga apa yang dia kerjakan, kayak gitu. Dan poin terakhir adalah penuh kerelaan hati, diambil dari 2 Korintus 8 ayat 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebenarnya kerelaan hati itu penting banget teman-teman, karena sesuai juga dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita melakukan lebih dari kerelaan hati kita, misalnya kita bisa 1 atau 2 jam melakukan pekerjaan gitu, tetapi kita karena orang lain itu kerjanya misalnya kurang baik atau gimana, kita jadinya mengambil pekerjaan dia dan kita kerjakan, jadi kita harus 3 jam atau 4 jam kerja misalnya. Pasti ada rasa kesel kan, pasti ada rasa gimana ya, malah takutnya kita jadi menjelek-jelekan orang itu, kita jadi
mengeluh gitu, aduh ini orang ini kok nggak kerja, aduh kayak gitu aja nggak bisa, nggak becus, kayak gitu-gitu takutnya. Maka dari itu kita juga harus bekerja penuh kerelaan hati. Gimana caranya? Ya kita juga harus tahu kapasitas diri. Kapasitas diri kita kerjanya bisa kayak apa, batasannya sampai mana, itulah yang kita kerjakan. Kayak gitu. Nah, mungkin sekian untuk materi kerjasama hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga untuk perhatiannya. Teman-teman semua, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada yang pengen kalian sanggah atau mungkin ada tambahan dari kalian catat nih di buku kalian masing-masing atau di notes HP kalian atau di laptop kalian atau di notes, bolehlah dimanapun. Yang penting jangan hilang. Nanti kalau misalnya kita punya kesempatan untuk berbagi, kita punya kesempatan untuk ketemu, mari kita diskusikan sama-sama. Kayak gitu ya semuanya. Mungkin mohon maaf juga kalau misalnya dari kakak ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan. Mungkin kita tutup dengan doa lagi aja ya teman-teman. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang taat dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami sudah selesai ya Tuhan belajar tentang kerjasama. Dan hari ini ya Tuhan kami juga mau Tuhan untuk lebih mengenal Engkau lagi, lebih bekerja sama, lebih bersosialisasi dengan teman-teman kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk mendalami firman-Mu lebih lagi. Berkati ya Bapa, supaya apa yang kami dengar ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami juga semua ya Bapa, berikan kami kesehatan, lindungi kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati ya Tuhan setiap pekerjaan kami, setiap langkah kehidupan kami. Engkau berkati kapanpun dan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan dari keluarga kami ya Bapa untuk kesehatan, untuk rezeki ya Bapa, untuk keputusan-keputusan yang akan kami ambil untuk kelanjutan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ampuni setiap dosa kami ya Bapa. Kami tahu kami tidak luput dari kesalahan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya terima kasih buat perhatiannya. Semoga kita punya kesempatan bertemu ya. Mungkin kakak tutup aja ya, shalom semuanya.